Indonesia memiliki panjang jalan nasional dan tol berkisar 39.000 km. Jelas dan tidak dapat ditawar lagi, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mewujudkan transportasi darat yang selamat, handal, berkualitas, terpadu, dan efisien. Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu daerah otonom kota madya yang memiliki ruas jalan raya dan kepadatan lalu lintas yang cukup lumayan di Provinsi Bangka Belitung mengharuskan para pengguna jalan tertib berlalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang sebagai pelaksana teknis perhubungan bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelajar dan masyarakat berkaitan dengan pelayanan administrasi serta peralatan transportasi darat tentunya dengan memberikan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat serta memiliki etika terpuji untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa di bidang transportasi darat. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang juga menjadi salah satu kedinasan yang bertanggung jawab pada rambu jalan, pengaturan lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, tilang angkutan, terminal penumpang, dan lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan atau dikenal juga sebagai penerangan jalan umum merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, lampu penerangan jalan juga memperindah kota di waktu malam hari dengan gemerlapnya cahaya yang terpancar dari lampu penerangan jalan yang dipasang oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Dinas Perhubungan melakukan pengadaan lampu penerangan jalan di beberapa titik lampu merah. Harapannya tentu membuat nyaman para pengguna jalan serta memperindah wajah Kota Pangkal Pinang di malam hari. Lampu penerangan jalan juga dipasang di beberapa titik rawan kejahatan dan tempat-tempat nongkrong para remaja yang kemungkinan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang juga mempunyai program untuk para pelajar, yaitu pelajar teladan untuk transportasi bagi anak SMP dan SMA sederajat guna mensosialisasikan tertib transportasi bagi kalangan pelajar. Halo pemirsa, hari ini saya sudah berada di depan gedung Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Kali ini saya akan menemuin Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, yaitu Bapak Ubaidi, Kabid Prasarana dan Keselamatan Kota Pangkal Pinang Bapak Ari, dan Bapak Yori sebagai Kasih Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Berikut adalah wawancara saya bersama dengan Bapak Yori, dan Bapak Ari, dan Bapak Ubaidi. Halo Bapak, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Angel Christine dari Media TV Sekarlan OSIS SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Jadi gini Pak, sore hari ini saya mau sedikit mewawancarai Bapak tentang rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan yang berhubungan dengan kendaraan darat yang ada di Kota Pangkal Pinang, boleh Pak? Oke, sebelumnya terima kasih atas izinnya ya Pak. Pertama saya mungkin ingin bertanya kepada Pak Ari ya Pak ya. Sebelumnya jadi gini Pak, saya ingin tahu terlebih dahulu istilah-istilah Dinas Perhubungan Darat seperti lampu jalan, rambu lalu lintas, pengaturan lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, tilang angkutan, dan terminal penumpang. Mungkin ini akan menambah ilmu kami sebagai pelajar gitu Pak. Oh iya benar-benar. Istilah tersebut merupakan sebenarnya adalah tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan kan. Iya, dari Pak. lampu jalan, pengelolaan Dinas Perhubungan, rambu lalu lintas, pengadaan dan pemasangannya itu adalah di Dinas Perhubungan. Tapi yang kalau ada pelanggaran yang nilainya tetap polisi. Terus apalagi itu ya tadi terminal ya, pengelolaan terminal itu juga Dinas Perhubungan. Hanya bedanya nanti ada istilah terminal tipe A, tipe B, tipe C. Yang Dinas Perhubungan Kota ini adalah tipe C. Kalau provinsi tipe B, kalau pusat itu tipe A. Selain terminal, ada lagi perlengkapan jalan lainnya. Sebenarnya banyak ya. Kalau didefinisikan itu bisa cukup panjang ya, bisa memakan 3 SS kalau dalam perkuliahan. Yang Bapak sebut tadi mana saja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang gitu Pak? Semuanya tadi yang saya sebutkan tadi semuanya jadi tanggung jawab Dinas Kota Pangkal Pinang dengan catatan berada di sarana prasarana tersebut berada di Pangkal Pinang. Tapi kalau di kabupaten ya tanggung jawabnya Dinas Perhubungan Kabupaten.
Oke, sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Yori dulu ya Pak Gantian ya. Maaf gini Pak, saya mau bertanya gini Pak. Ada tidak lampu-lampu yang dipasang oleh Dinas Perhubungan sebagai penerang supaya tempat atau sekitar jalan raya itu tidak menjadi tempat mojok untuk para pelajar di malam hari gitu Pak? Untuk saat ini tahun 2001 kita ada pemasangan baru yaitu di 3 tempat, yaitu pertama di Stadion Lepati Amir, yang kedua di kolong retensi Kecang Pedang yang tepatnya di Waka Waka Futsal itu, yang ketiga itu kawasan Pasir Padi yaitu pesisir pantai. Itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, ada tidak lampu-lampu yang dipasang oleh Dinas Perhubungan dan habis itu dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu? Dan menurut Bapak, pandangan Bapak gimana gitu Pak? Kalau khusus lampu itu untuk lampunya tidak ada, tapi untuk alat penunjang lainnya itu seperti komponen sering dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sangat-sangat berarti lumayan banyak ya Pak yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir ini untuk Bapak Yori ya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang manfaat lampu jalan dan lampu lainnya gitu Pak? Alhamdulillah, untuk lampu jalan yaitu untuk penerangan jalan khususnya untuk masyarakat Kota Padang ya terbantu. Dan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan kerawanan lainnya, tingkat kejahatan lainnya. Berarti sangat banyak manfaatnya gitu ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak Yori. Sekarang balik untuk pertanyaan terakhir ke Bapak Ari gitu ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir gini Pak, adakah program kerja yang Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang yang ada kaitannya dengan pelajar gitu Pak? Ada tiap tahun ya, cuma untuk tahun 2019 sama 2020 itu tidak dilaksanakan, yaitu pemilihan pelajar teladan untuk transportasi ya. Itu ada untuk tingkat SMP dan tingkat SMA. Cuma untuk tahun 2019 sama 2020 itu tidak dilaksanakan karena terkait dengan kasus COVID ya, COVID-19. Nah, cuma yang terakhir 2020 saya dengar provinsi itu ada untuk tingkat SMA, tapi SMP-nya nggak ada. Itu yang saya tahu saya. Ya, mudah-mudahan nanti tahun 2022, tahun 2001 kayaknya nggak ada, 2022 ada itu program untuk pelajar teladan di bidang transportasi. Terakhir gini Pak, mungkin ada pesan dan kesan yang Bapak ingin sampaikan untuk para pelajar dan seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang Pak, boleh? Oke, boleh. Kalau untuk pelajar ya, kalau bertransportasi harus memperhatikan keselamatan, rambu-rambu, kelengkapan dalam transportasi seperti helm, pengaman gitu ya. SIM dan STNK itu wajib. Kalau belum punya SIM dan STNK atau belum punya SIM, jangan coba-coba untuk ke jalan raya. Kalau untuk belajar di jalan-jalan sepi nggak apa-apa ya. Itu saja pesan yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ada juga di kalangan pelajar ini yang punya jiwa-jiwa iseng, coret-menyoret, cermin tikungan, coret-coret rambu kan. Nah itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah itu mohon anak-anak pelajar tidak ikut-ikutan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Selanjutnya ya tetap semangat belajar karena pelajar ini merupakan calon-calon pengganti generasi tua ya. Ya penerus ya Pak. Ya penerus. Jadi ini pelajar ini belum ada apa-apanya kelihatannya ya. Tapi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mereka akan jadi orang-orang yang penting bagi negara ini. Itu saja pesan. Terima kasih ya Pak. Untuk Pak Yori mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan lagi, boleh Pak? Oke, terima kasih ya buat Pak Ari, Pak Yori. Sekian dari saya ya Pak. Demikian wawancara saya bersama dengan Pak Ari dan Pak Yori dari Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Saya Angel Christine dari media online Asosiasi Negeri 9 Pangkal Pinang. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ubaidi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Maaf Pak, sebelumnya saya ingin mungkin bertanya beberapa pertanyaan ke Bapak, boleh ya Pak? Boleh. Oke, terima kasih ya Pak atas izinnya. Untuk pertanyaan yang pertama gitu Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap keselamatan dan kelengkapan lalu lintas bagi para pelajar dan masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya datang dengan anak-anak kami dari SMP Negeri 9 ya. Ini program kegiatan OSIS ya. Iya, program kegiatan OSIS dari para siswa SMP Negeri 9 Pangkal Pinang.
Jadi terkait dengan pandangan Bapak terkait dengan kelengkapan dan keselamatan berlalu lintas. Jadi keselamatan pertama terkait dengan prasarana jalan kita di Pangkal Pinang ini sudah sangat baik ya. Sulit sekali kita mencari katakanlah jalan yang rusak, ya, hampir tidak ada. Berarti untuk prasarananya, ya, juga terkait dengan rambu-rambunya itu secara prasarananya, ya. Yang kedua terkait dengan angkutannya. Angkutan, memang kalau angkutan kota kita memang banyak yang perlu kita benahi ya, angkutan kotanya, karena memang banyak angkutan itu yang mungkin mereka tidak memperhatikan lagi kelayakan angkutan itu sendiri. Maka dari Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang menggiring mereka agar selalu melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, karena memang ada tempat pengujiannya. Itulah salah satu keselamatan. Kalau dikatakan layak oleh penguji di Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, maka kendaraan itu layak untuk penumpang umum, apakah itu orang maupun barang. Nah, jadi terkait dengan pelajar itu sendiri, untuk pelajar itu sendiri tentu yang harus diperhatikan adalah apabila menaiki kendaraan untuk kendaraan lalu lintas, tentu harus diperhatikan apakah kendaraan itu layak atau tidak. Itu untuk kendaraan itu sendiri. Nah, tetapi kalau seandainya untuk pelajar-pelajar yang menggunakan kendaraan sendiri, tentu kan belum boleh kan? Iya, Belum boleh kan ya? Ya, menggunakan kendaraan misalkan sepeda. Nah, sepeda ini tentu harus kita perhatikan juga bahwa jalur, kita belum memiliki jalur khusus sepeda ya, jalur sepeda. Tetapi beberapa titik itu sudah kita siapkan seperti untuk keselamatan ya, adanya zebra cross. Sudah itu ada juga, kita sudah membangun yang namanya zona selamat sekolah ya. Itu baru kita adakan di Jalan Nasional, ada di SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Ya, itu zona aman selamat sekolah ya, seperti itu. Nah, juga kita menyiapkan petugas-petugas di titik-titik pada jalan-jalan utama, seperti kalau di sekitar Bukit Lama atau di Kampung Layu itu ada di SMP 3. SMP 3 kita tempatkan petugas-petugas setiap hari pada jam-jam sekolah. Jam awal sekolah ya? Iya, jam sekolah. Saat jam sekolah itu ada minimal kita tempatkan 2 petugas. Di tikungan kita siapkan petugas dari lalu lintas ya, yang ada di bidang penyelenggaraan lalu lintas kita. Jadi itu kita sudah siapkan setiap hari, sehingga untuk kategori kategori kota layak anak, untuk kota layak anak itu bahkan kita mendapat penghargaan khusus dari bidang perhubungan, itu sangat mendukung untuk mendapatkan kota layak anak itu tadi. Nah, salah satu kategorinya adalah kategorinya terkait dengan keselamatan bagi para pelajar kita. Dan itu sudah kita siapkan sejak beberapa tahun terakhir ini, sehingga untuk terkait kelengkapan maka ikutilah aturan-aturan berlalu lintas. Kalau seandainya usianya belum diperbolehkan menggunakan kendaraan sendiri, kendaraan bermotor maksudnya, maka jangan menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada orang tua, wali dan sebagainya, kiranya untuk memperhatikan para remaja, para anak-anaknya untuk jangan mudah-mudah memberikan kendaraan kepada pelajar yang belum memenuhi persyaratan untuk menggunakan kendaraan bermotor. Kenapa?
secara usia mereka juga belum membolehkan, mungkin juga secara emosi juga mereka belum bisa untuk menggunakan kendaraan itu, sehingga mereka lebih kepada emosional sedikit saat ada yang katakanlah agak ngebut di jalan, mereka akan lebih ngebut lagi. Nah itulah karena terpengaruh secara emosional. Maka kenapa pemerintah membatasi yang memiliki SIM itu adalah bagi pelajar yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Sebelumnya, jadi kalau sebelum 17 kan tidak diperkenankan. Nah itu salah satu untuk keselamatan. Selanjutnya juga kita di dalam ini untuk masyarakat dalam menggunakan kendaraan di jalan kiranya memperhatikan juga keselamatan yang lainnya. Kita juga harus memperhatikan keselamatan orang lain. Jadi maka kita menggunakan kendaraan itu harus memperhatikan jarak, ya kan? Memperhatikan jarak. Jadi kita biasanya setiap tahun menyelenggarakan yang namanya pelajar teladan lalu lintas, ya. Pelajar teladan lalu lintas. Hanya karena COVID pandemi kemarin, COVID-19 ini pada tahun 2020 dan 2021 kemarin itu tidak kita selenggarakan. Karena kenapa tidak kita selenggarakan? Karena itu mengumpulkan orang banyak, menjadi kerumunan, maka kita hindari dulu agar tidak terjadi penyebaran virus, ya, wabah virus ini. Kami kira itu demikian. Ada lagi? Untuk terakhir mungkin ada pesan yang Bapak ingin sampaikan yang ada kaitannya dengan keselamatan dan keselamatan lalu lintas bagi para pelajar dan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Iya, sebenarnya tadi sudah Bapak sampaikan juga, tetapi baiklah kami ulangi lagi bahwa untuk keselamatan berlalu lintas itu cukup umum, ya. Jadi baik si pengguna jalan, ya, penyiapan untuk infrastruktur jalan itu semua punya kewajiban, ya, punya kewajiban. Jadi jalan itu juga harus diperhatikan. Pemerintah memperhatikan jalan. Tadi saya sudah katakan bahwa di Kota Pangkal Pinang ini jalan-jalan yang ada di Kota Pangkal Pinang ini sudah sangat-sangat layak. Bahkan kita lihat di gang-gang kecil saja ada marka jalan, ada tempat posisi jalan kaki, trotoar. Trotoar itu khusus itu kan untuk pejalan kaki. Maka si pejalan kaki harusnya gunakan itu. Nah selanjutnya itu ada namanya marka jalan tengah-tengah, ya, dibatasi. Nah, itu untuk keselamatan. Ya, bagi yang di posisi jalur kiri, posisinya mana? Jangan melebihi daripada marka tengah. Maka saat kita akan melaju, katakanlah melebihi untuk memotong kendaraan di depan kita, maka harus kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya terobos saja, tidak memperhatikan posisi lajur tengah ini tadi ataupun marka tengah ini, karena itu akan membahayakan. Maka kita berkendaraan itu harus memahami aturan-aturan, ya, aturan-aturan bagaimana posisi kita kalau kita berada di belakang, bagaimana posisi kita kalau kita berada di depan. Karena jarak kendaraan satu dengan yang lainnya itu harus ada. Ini untuk masyarakat umum. Tapi kalau untuk pelajar tentu perhatikan, karena ranahnya pelajaran SMP, itu tadi bahwa memang harus diperhatikan boleh tidak kita menggunakan kendaraan. Yang boleh yang jelas pada sepeda dulu, ya. Sepeda. Untuk kendaraan yang namanya motor, apakah motor roda 2, apakah motor roda 4, itu juga belum, kalau SMP belum diperkenankan. Jadi kalau kita menggunakan sepeda, maka ikutilah kita bersepeda yang benar. Bagaimana caranya? Kita tentu mengikuti, walaupun tidak ada jalur khusus bersepeda, tetapi ambillah pada jalur paling kiri. Untuk berkeselamatan. Selanjutnya saat kita mau menyeberang, sebaiknya menyeberanglah pada posisi-posisi
zebra cross yang ada, karena di Kota Pangkal Pinang hampir rata-rata di jalan-jalan itu sudah ada zebra cross. Jangan kita menyeberang di luar zebra cross. Jadi upayakan di yang ada zebra crossnya, seperti itu. Kalau belum ada, lapor ke Dinas Perhubungan. Nanti Pak Kabitnya yang akan menyurveinya nanti untuk dilakukan pemasangan zebra cross untuk jalan-jalan utama. Ya, seperti itu. Oke Pak, mungkin sekian pertanyaan dari saya ya Pak. Terima kasih juga atas waktunya dan penjelasan dari Bapak untuk pertanyaan saya tadi. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Sama-sama. Demikian liputan tentang transportasi darat bagi para pelajar dan masyarakat umum Kota Pangkal Pinang. Saya Angel Christine dari media online OSIS SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.